Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan membahas tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sebenarnya akhlak kita sebagai makhluk terhadap Allah sebagai Khalik, pencipta alam semesta. Kita sebagai hamba, bagaimana kita berakhlak, berbudi pekerti terhadap Sang Pencipta kita. Cara kita berakhlak atau berbudi pekerti yang baik terhadap Sang Pencipta, pertama yang perlu kita lakukan yaitu selalu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Artinya bahwa kita menjadikan Allah itu sebagai Tuhan yang kita esakan. Kita tidak menyekutukannya dengan yang lain. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah kita adalah ibadah yang sama sekali tidak menyekutukannya. Ketika kita juga hidup di dunia ini, kita tidak menyamakan Allah dengan yang lainnya. Kita tidak memposisikan Allah sama dengan makhluk ciptaannya. Kenapa? Karena mengesahkan Allah itu adalah tanda bahwa kita cara berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, Innallaha la yaghfir an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dan mengampuni orang yang selain dari syirik seperti itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan bagi orang yang menyekutukan Allah, maka mereka akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Dari sini kita menjadi paham bahwa menyekutukan Allah adalah perbuatan dosa dan mentauhidkan Allah adalah perbuatan yang mulia yang selalu mestinya kita lakukan. Yang berikutnya adalah sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan, ingatlah, bukankah saya telah memberitahu kalian perihal dosa yang paling besar di antara dosa yang besar? Pertanyaan ini diucapkannya sampai 3 kali. Jawab para sahabat, betul ya Rasulullah. Nabi berkata, dosa paling besar itu adalah menyekutukan Allah dan berani kepada ibu bapak. Kemudian Nabi bersandar dan terus duduk. Lalu sabda lagi beliau, makhluk individu dan makhluk sosial, namun kita harus bisa mensinergikan ketika kita menjadi makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Karena itu dengan masyarakat kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mengajak orang untuk meninggalkan kemungkaran. Kemudian proaktif dan berkontribusi positif bagi pengembangan masyarakat yang humanis dan berkeadaban. Kita jangan menjadi pekat atau penyakit masyarakat, tapi jadilah kita pelita penerang, jadilah kita embun penyejuk, jadilah kita menjadi orang yang menyenangkan, yang memiliki kontribusi terhadap pengembangan masyarakat. Tumbuhkan sikap persaudaraan, baik kita sesama orang muslim maupun yang berbeda keyakinan tanpa melihat adanya sekat. Itu juga kita menghilangkan sekat budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, tradisi yang berbeda, tapi kita mengangkat nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Kita tumbuhkan sikap persaudaraan, kemanusiaan tanpa melihat warna kulit, etnik, agama, dan keyakinannya. Tapi kita menumbuhkan sikap toleransi terhadap mereka kita hargai dan kita juga dihargai oleh mereka. Lalu kita juga mengedepankan sifat tolong menolong untuk mengatasi kesulitan
yang ada dalam masyarakat tanpa melihat perbedaan yang ada tersebut. Lalu bagaimana akhlak terhadap lingkungan? Lingkungan adalah tempat di mana kita berada. Milieu di mana kita berada itu mempengaruhi perilaku dan sikap kita. Sehingga ketika kita hidup di sebuah lingkungan tentu akan berpengaruh terhadap cara berpikir, cara bertindak kita. Oleh karena itu terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan alam di mana kita berada, kita harus memiliki sifat-sifat seperti memelihara kelestarian lingkungan hidup. Tidak mengeksploitasi lingkungan secara membabi buta. Menjaga dan memanfaatkan alam, tumbuh-tumbuhan, dan hewan dengan tetap menjaga ekosistem dengan bijaksana. Menyayangi semua makhluk agar membawa dampak positif bagi semua. Nah, alam harus kita lestarikan. Kita tidak merusak alam, membuang sampah sembarangan, sehingga begitu hujan, drainase sumber-sumber air menjadi kotor dan itu hujan deras datang lalu menjadi banjir. Ya, kita lihat tiba-tiba terjadi banjir bandang karena di hulu hutannya sudah habis dan air tidak terserap dengan baik karena hutannya sudah habis ditanam atau menjadi gundul. Memanfaatkan alam dengan sebaik-baik dan sebijak mungkin. Alam sudah memberikan kehidupan kepada kita, tinggal kita menjaga alam itu dengan sebaik-baiknya tanpa harus merusaknya. Karena alam ini sesungguhnya merupakan warisan untuk anak cucu kita nantinya. Sehingga kita yang memakai sekarang harus menjaganya dengan sikap positif dan bijaksana. Sebaiknya manusia memandang alam sebagai sahabat yang telah memberikan kehidupan. Jangan kita jadikan alam itu sebagai musuh. Alam itu sudah ada dengan begitunya, tinggal kita menjadikan alam itu sebagai teman kita. Kita bersahabat dengan alam. Kita tahu misalnya kita berada di daerah gempa. Kita bukan menyalahkan alam, tapi bagaimana kita tahu mitigasi kebencanaan. Kita bisa meminimalisir kecelakaan atau kerugian karena kita harus memahami kondisi alam di mana kita berada. Di samping itu juga alam dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kebaikan dan kemaslahatan manusia. Ada keterkaitan yang erat antara manusia dan lingkungan alam tempatnya tinggal. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi manusia untuk menjaga kelestarian alam, lingkungannya, demi keberlangsungan kehidupan yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Prinsip dasar akhlak manusia terhadap alam itu paling tidak ada 4. Yang pertama, menjaga keseimbangan yang harmonis dan saling menguntungkan. Alam telah memberikan kepada kita kehidupan. Hutan telah memberikan kita banyak oksigen. Tanam-tanaman dan sayur-sayuran bisa kita makan untuk kebutuhan kita. Tinggal kita menjaga alam itu yang telah memberi kita banyak kemanfaatan. Menghindari sikap serakah dan membabi buta terhadap alam. Gunakanlah, peliharalah, dan manfaatkanlah alam yang telah memberikan kita kehidupan dengan sikap bijak dan arif. Menghindari sikap serakah, apalagi mengeksploitasi alam tanpa memikirkan akibatnya, justru akan merugikan kita semua. Melestarikan alam dengan cara pemanfaatan yang mempertimbangkan berbagai aspek. Kita persilakan untuk melestarikan alam ini dengan mempertimbangkan bahwa jangan ada yang dirugikan dengan pengelolaan alam yang kita lakukan. Tetapi justru alam dengan ekosistem yang ada dalamnya terpelihara dengan baik, namun kita tetap bisa memanfaatkannya juga dengan baik. Lalu memikirkan ke depan agar alam dan lingkungan bisa diwarisi oleh anak cucu. Karena seperti yang saya sebut di atas tadi, bahwa anak cucu telah mewariskan kepada kita saat ini dan nanti mereka akan menerima apa yang telah kita pakai sekarang ini, tergantung bagaimana kita memanfaatkan alam.
Bila alam rusak, tentu mereka akan mewarisi kerusakan. Tapi bila alam tetap baik, alam tetap terjaga, alam tetap lestari, maka kebaikan juga keberuntungan untuk anak cucu kita. Demikian kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.